sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbun wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna Ahmadan wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah, bunda, semua keluarga yang Anda cintai karena Allah. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Jangan pernah melakukan maksiat lagi. Kalau kita tahu hidup ini sebentar, kematian makin dekat, kita akan dihidupkan di alam kubur dan dibangkitkan di akhirat nanti, maka sungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan banyak beban dengan berbuat maksiat dan berbuat zalim. Bawalah bekal sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan waktu yang kita lalui kecuali bernilai ibadah, amal saleh, dakwah dan muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, dakwah dan muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, dakwah dan muhasabah diri. Semua harta yang kita kejar, yang kita kumpulkan, kita tinggalkan. Keluarga yang kita cintai juga tidak mau ikut bersama kita. Sementara yang jarang kita perhatikan, itu yang menyertai kita, itu yang mendampingi kita. Karena itu hidupkan keseharian kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur lebih awal dengan berwudu menghadap kiblat. Bangun lebih awal. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu at'awa qila. Surah Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh sangat mengesankan. Istighfarlah di waktu sahur selesai sholat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang beriman itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam, dan mereka banyak minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Banyak minta ampun di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17.
Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba beriman itu senang sekali begadang malam. Senang begadang malam. Jadi orang beriman begadang juga. Kenapa? Karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Itulah hobinya orang beriman. Kemudian ia baca Al-Quran di waktu fajar, berjamaah di masjid pria mukmin karena tahu yang mengundangnya Allah. Allah mengundang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia memahami takbir Allah, lafzul jalalah, akbar ismu tabdil, semua ia tinggalkan. Ia akan membesarkan Allah. Kantuknya, capeknya, lelahnya, hobinya, apapun keasikan dia tinggalkan. Allahu Akbar. Ia memenuhi undangan Allah. Maka setiap langkahnya ke masjid derajat, setiap langkahnya rahmat, setiap langkahnya ampunan dosa. Karena itu sebelum kaki melangkah kemanapun, kantor, sekolah, pasar, langkahkan dulu ke masjid setiap subuh. Harokatuhu muhtadah, harokatuhu mabrukah. Karena itulah hidayah Allah turunkan pada setiap langkahnya. Langkah-langkahnya mengundang berkah Allah. Barokna haulahu. Jadi jangankan dia, keluarganya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, semua aktivitasnya itu hadiah dari Allah bagi hamba yang istiqomah setiap subuh selalu berjamaah di masjid. Banyak banget hikmahnya. Arifin sempat nulis di Facebook 24 lebih hikmah berjamaah subuh di masjid. Salah satunya biliqain hasanin, dijamin meninggal husnul khatimah. Pria mukmin. Karena itu orang yang subuh tidak ke masjid nekat. Nekat dia. Apa yang dia cari? Arifin selalu tanya, kalau pria mukmin subuhnya tidak ke masjid, apa yang dicari? Dunia berapa banyak? Jabatan berapa tinggi? Popularitas berapa hebat? Semua ditinggalkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kecuali karena memang hatinya dunia, nafsu yang diperturutkan, dosa yang banyak, karena banyak yang makan yang haram, karena jahilnya, karena lemah imannya, itulah yang membuat dia jadi malas berjamaah di masjid. Masjid punya siapa? Rumah siapa? Orang beriman tidak akan jauh dari rumah Allah. Kemudian usahakan tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Isyraq. Di Az-Zikra selalu isyraq setiap subuh. Ya, selalu isyraq setiap subuh. Karena pahalanya besar betul. Falahu ajrun ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Hadis sahih. Siapa yang subuh berjamaah di masjid, dia lanjutkan dengan zikir tadarus sampai matahari terbit, lalu dia sholat isyraq syuruk ay tuluh 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Ini amal mulia, tapi sunnah yang utamanya ditinggalkan sekarang. Orang yang cepat-cepat meninggalkan masjid kalau sudah sholat. Di Az-Zikra full 24 jam dengan aktivitas, karena memang ada santrinya, dan subuh itu kajian isyraq. Kajian isyraq setiap subuh, dan azan 2 kali. 4 imam mazahib itu sunnah muakkadah azan 2 kali subuh itu. Ya kayak Makkah Madinah azan 2 kali. Mestinya di sini azan 2 kali juga. Ya Pak RW kan sunnah. Di Az-Zikra itu azan 2 kali, jam 3 azan. Yang
Yang susah itu mencari muazzinnya. Insya Allah itu pahala azan. Ini Arifin ceritakan supaya semangat nih, supaya semangat jadi muazzin. Pahala muazzin itu sebanyak makhluk yang mendengar pahalanya untuk muazzin. Jadi makhluk, bukan hanya muslim. Orang kafir dengar pun dapat pahala. Semut, tikus, kucing, udara, tanah, pohon, burung, semua yang mendengar lafaz azan dari dia, pahalanya untuknya. Masya Allah. Maka itu dalam urusan ibadah, pahala yang paling tinggi adalah muazzin. Nomor 2 imam. Imam itu nomor 2 malah, karena tahu beres. Yang manggil kan muazzin. Yang ketiga sop paling depan. Jadi sop paling depan itu nomor 3. Utama sampai berebut, kata Nabi, berundi mendapatkannya. Ada yang lebih besar daripada itu. Siapa? Yang mewakafkan masjid. Itu borong. Pahala muazin, pahala imam, pahala sop paling depan, pahala jamaah, semua aktivitas jamaah Allah berikan pada yang mewakafkannya. Dan ada lagi yang lebih besar daripada muazin, imam, sop paling depan, jamaah yang mewakafkannya. Siapa? Ustadz yang menyampaikannya. Ustadz yang mendakwahkannya, ustadz yang ngajarinnya. Lah, dia dapat ilmu wakaf dari mana? Ustadz. Itulah untungnya jadi ustadz, masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi jangan tinggalkan subuh ke masjid. Arifin heran, kalau ada orang berani nggak ke masjid itu heran. Apa yang dicari? Siapa yang menjamin dia hidup pada hari itu? Yakinlah. Dalam hadis qudsi, siapa yang datang ke rumahku fi dzulmin, dalam gelap, maksudnya Isya dengan subuh. Ada yang menafsirkan subuh, ada yang menafsirkan Isya subuh di masjid, maka ia akan berjumpa denganku bi liqa'in hasanin, perjumpaan indah. Arifin menjadi saksi. Almarhum Haji Muhammad Yahya, seorang mu'allaf, begitu masuk Islam, Letkol Marinir Martinus, beliau masuk Islam, tidak pernah putus berjamaah 5 waktu di masjid, bahkan setengah jam sebelum azan sudah di masjid. Meninggalnya dipelukan Arifin. Ketika perjalanan dakwah di Nusa Kambangan, di bus, beliau megang mic menceritakan pengalaman hidayah beliau. Tiba-tiba beliau bilang begini, saya bahagia dengan Islam, saya bahagia dengan Islam, saya bahagia dengan Islam. Terima kasih Ustadz. Diam, tangan beliau bergetar. Arifin ambil mic-nya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jatuh di pelukan Arifin. Itu indah sekali, ya Allah, sejarah hidup meninggalnya mu'alaf, dari membimbing masuk Islam sampai membimbing menghadap Allah. Dikuburkan malam itu, meninggalnya pagi, dari Ciamis sampai di Depok, malam itu juga dikuburkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Mu'alaf kita sudah 638 mu'alaf. Dan semenjak masuk Islam itu tetangga kanan kiri, Pak Fred itu aktivis gereja, 5 tahun akhirnya masuk hidayah pada hati beliau. Jadi setiap ke masjid, setiap Arifin pulang dari masjid, ke masjid, ketemu beliau menyapa terus. Apalagi kalau beliau ke gereja itu, beliau pegang Alkitab itu, pagi Pak Fred, pagi Pak Ustadz, samperin terus, salam terus, di hati doa terus. Jadi kalau ketemu tetangga bukan muslim, jangan dibenci, didoain. Jadi kalau ngelihat dia, di hati kita, ya Allah beri hidayah. Tapi jangan keras-keras. Beri hidayah dia, marah dia. Atau kalau ada salib di lehernya, ya Allah beri hidayah dia. Jangan, neraka nih orang neraka. Nah, doakan. Doakan. Ahok, doakan. Kalau masih kafir jangan dipilih. Nah, itu orang beriman. Enak, doakan terus supaya dapat hidayah. Alvin, anak Arifin nikahkan. Mu'alaf lawan debat di dunia maya, perdebatan 2 minggu. Arifin lihat tuh transkrip perdebatannya. Dari dia benci Islam,
Dari perdebatan sampai masuk Islam. Motivator Kristiani namanya Chow Ling Ling. Keturunan Ahok juga. Masuk Islam. Marah papahnya. Debat lagi dengan papahnya. Papahnya masuk Islam. Marah omanya. Omanya masuk Islam. Jadi 3 generasi sekaligus masuk Islam. Dibimbing oleh Alvin Bersyahadat di rumahnya. Kemudian terbuka di Masjid Az-Zikra. 3 generasi sekaligus masuk Islam. Yang menjadi keistimewaannya, Alvin juga kemasukan cinta dengan Chow Ling Ling. Jadi besan deh. Itu Chow Ling Ling matanya 5 watt. Ketawa hilang, menangis hilang matanya. Mimpi apa punya mantu Cina? Masuk ke kamarnya, lihat kamar Alvin lagi ngajarin istrinya. Sekarang sudah juz 2. Kemarin datang Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 ngajarin bininya, Masya Allah. Abi, aku ngajarin istriku, Masya Allah, kayak mimpi punya mantu. Alvin nikah umur 17, izin negara, izin. Sidang negara, karena kan negara kita 19 tahun. Sidang di pengadilan Cibinong. Bagus sekali pemerintah Indonesia ini. Bolehkah nikah? Sidang. Begitu di sidang, apa kata hakim? Ini mah lebih dari pantas. Karena mandiri secara ekonomi, ya, dewasa, nature enough, walaupun 17, tapi dewasa sekali. Menghafal Quran, kemudian melewati 5 pesantren, malah hakimnya didebat lagi. Pak Hakim, kan sering dengar kan film 17 tahun ke atas, sering dengar kan? Berarti 17 sudah boleh tuh, begitu. Sudah boleh 17. Abinya terlambat nikah, umur 27 tahun baru nikah. Jadi walaupun terlambat, istrinya 2. Sementara Alvin 17 sudah nikah. Wah, bahaya itu. Tapi kalau Alvin kelihatannya tidak ada tampang kayak abinya, tapi punya bakat keturunan. Pak polisi tidak boleh. Pak polisi tidak boleh. Ustadz boleh. Tentara tidak boleh. Ustadz boleh. Itulah untungnya jadi ustadz. Jadi Abang Arifin itu setiap ke masjid mengamalkan sunnah Nabi. Berangkat dengan jalan pulang berbeda. Jadi berangkat ke istri pertama, pulang ke istri kedua. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu waktu TK. Nyanyi aja. Sekarang baru paham maknanya. Di sini senang, di sana senang. Tapi kalau lagunya di sini senang, di sini senang, di sini senang, di sini senang, itu pasti kaset kusut. Sudah, jangan diterjemahkan maknanya. Pokoknya terjemahannya kaset kusut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak sudah 7 dari target 22. Mudah-mudahan bulan ini hamil lagi dua-duanya serentak. Dan gak susah. Keliling daerah udah 506 kabupaten. Bentar lagi berangkat lagi pedalaman Kalimantan. Keliling sampai Papua, Nabere, Pak-Pak, Kaimana, Sorong, Monokwari. Berangkat hamil, pulang beranak, berangkat pulang beranak, berangkat hamil, pulang beranak. Nggak susah, subur. Karena orang berzikir itu subur-subur. Polisi, tentara, sabar. Lah, daripada ribut, bercerai, anak jadi korban, cukup 1 istri saja.
Setuju Bu? Tapi damai dua lebih utama, setuju Pak? Adil ya, adil. Nah, sudah. Baik ayah bunda, biasakan sholat duha. Sholat apa? Itu ngundang rezeki, jangan pernah putus. Gak ada alasan meninggalkan duha. Tadi mampir dulu di Masjid Al-Ikhlas. Ini sholat duha dulu lagi bisa. Karena mendengar jamaah sudah banyak di sini. Jaga terus. Arifin ingat di pesantren itu dari umur 13 tahun menjaga sholat duha. Kelas 2 sanawiyah. Kelas 1 sudah duha tapi nggak istiqomah. Kelas 2 sanawiyah istiqomah, nggak mau putus lagi sampai berdoa sampai akhir hayat. Dan duha itu mengundang rezeki. Rezeki bukan hanya duit, kesenangan ibadah rezeki, sehat yang bermanfaat di jalan Allah, rumah tangga bahagia, rezeki, anak soleh, istri soleha, rezeki, RW soleh, DKI Jakarta nanti muslim, rezeki, rezeki, insya Allah nanti muslim Jakarta. Karena sudah sepakat semua kita ulama, sudah sama satu semua, satu suara sudah semua. Allahu Akbar. Kemudian jaga wudhu. Apa Bu? Jaga terus. Makanya Arifin tidak salaman dengan wanita yang bukan mahram. Jaga wudhu terus. Wudhu itu tiban nafs, maunya positif, maunya ibadah, tidak mau macam-macam. Kalau meninggal insya Allah husnul. Dan yang menarik Pak RW, 2 doa malaikat untuk hamba yang berwudu. Ampuni dia, sayangi dia. Ampuni dia, sayangi dia. Ampuni dia, sayangi dia. Hatta yabtal wudu, sampai wudunya batal. Maka mengalir doa malaikat untuknya. Kan rugi banget kalau gitu, kalau nggak berwudu. Dan wudu itu bikin indah, bikin cakep. Orang jelek dengan berwudu, insya Allah tetap jelek. Cuma lama-lama cakep. Bersih muka orang berwudu itu, bercahaya, hidup, memancar cahaya di balik wajahnya. Ibiyata tujuhum. Karena itu ahlul karam di akhirat nanti, ahli surga salah satunya mereka yang menjaga wudunya. Dan semua orang soleh menjaga wudu. La yuhafidul wudu ilal mu'minun. Tiada yang serius menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian biasakan sedekah, jangan pelit. Mau berangkat kemana aja kantong isi duit, jangan pelit. Siapapun tidak suka orang pelit, termasuk orang pelit nggak suka sama orang pelit. Mestinya kan CS, tapi orang pelit nggak suka sama orang pelit. Anehnya orang pelit senang sama orang dermawan. Kalau makan maunya orang pelit ditraktir terus. Ada traktir orang, nah ini ada ilmu nih. Traktir orang yang berpuasa, walaupun dia nggak puasa, mendapat pahala orang yang berpuasa. Dan pahalanya bukan hanya pahala puasanya, segala aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh hamba yang berpuasa, pahalanya Allah berikan buat yang membukakan puasanya. Tuh, Masya Allah. Kemudian biasakan zikir, istighfar, sholawat di setiap kesempatan. Sholawat, sebentar-sebentar istighfar, sebentar-sebentar zikir. Insya Allah kita meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Ini di Pejompongan, almarhum Haji Ahadiat, Ketua PDAM Air Minum Jakarta Pusat, meninggalnya lagi baca Quran. Karena beliau setiap hari setengah juz Al-Quran. Ya, bagus banget meninggalnya. Kemudian Pak Jamal, ini muadzin, tukang beca di Kalimantan Selatan. Arifin orang Banjar. Beliau meninggalnya lagi azan subuh. 40 tahun jadi muadzin. Padahal udah badannya udah meriang, tetap ingin azan. Pas la ilaha illallah jatuh beliau. Makanya nanti muadzin Masjid Nurul Iman lihat meninggalnya nanti. Lagi azan. Tonggong orangnya ya. Jangan mati tuh handphone, liatin jatuh tuh dia lagi azan.
Abah kandung Arifin meninggal lagi dalam keadaan berwudu, karena beliau biasa bangun salat malam jam 2. Jam 2 meninggalnya. Arifin alhamdulillah 10 menit sebelum meninggal membimbing Abah sampai mengembuskan napas terakhir. Buya Arifin di Banda Aceh, pimpinan pesantren besar Darussalam, mertua meninggalnya indah. Pakai pamit lagi, kumpulin keluarga, kumpulin guru-guru, kumpulin santri senior, masuk ke ruangan beliau, minta dibacakan Yasin, kemudian tahlil, sholawat, lalu beliau sendiri baca la ilaha illallah 3 kali, menutup mata sendiri, menutup mulut sendiri, menghadap kiblat. Indah sekali meninggal. Malam Jumat, jam 12:10. Alhamdulillah, innalillahi wa inna. Mertua Arifin. Mertuanya ulama besar Aceh. Ada sejarahnya juga tuh. Jadi mertuanya. Jadi waktu itu diundang oleh ulama Aceh, Arifin ceramah. Waktu itu masih bujangan. Lagi ceramah, saudara-saudara, keluar nih putri ulama ini. Di depan Arifin menyiapkan air minum. Begitu melihat, oh Masya Allah, langsung tahan napas. Diajarkan kiai doa jodoh. Langsung baca doa jodoh. Sengaja tidak dibaca jelas. Takut bapak polisi menghafalnya. Ini bahaya doa ini. Khusus buat ustadz. Karena doa ini sudah terbukti 2 kali mustajab. Pak RW juga nggak usah. Ngurus warga aja. Bagaimana DKI supaya muslim. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Jadi istri, Masya Allah. Melamar 2 kali ketemu langsung jadi. Insya Allah. Nah, biasakan istighfar, zikir, wirid setiap kesempatan. Yang terakhir mohon doa. Pertama, untuk khusus jamaah Nurul Iman RW 2 dan jamaah Al-Ikhlas yang tadi Arifin salat di situ. Dan jamaah masjid sekitar Nurul Iman semuanya diberkahi oleh Allah. DKI Jakarta Allah jadikan pemimpinnya muslim, mukmin yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, doa khusus untuk keluarga kita yang sudah wafat. Orang tua kita, kakek nenek kita, tetangga kita yang mewakafkan masjid yang kita menikmati. Masjid ini semuanya dirahmati oleh Allah. Semua keluarga sahabat yang wafat diampuni oleh Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum wasirah waj'al qabrahum riyad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir, doa khusus Masjid Az-Zikra pesantren yang sedang dibangun di Desa Cibadung, Gunung Sindur, di atas lahan wakaf 17,5 hektar. Besar, dan masjidnya sudah menelan biaya 46 miliar, hampir 47. Sekarang ini yang kubah dan marmer yang dibutuhkan. Satu marmernya 350.000 rupiah. Ayah bunda yang ingin beramal jariah, dan itu pahalanya mengalir setiap detik. Santri menghafal Quran dapat pahala yang menghafal, santri menghatamkan dapat pahala menghatamkan. Satu marmer 350.000 rupiah, itu ukuran sejadah, dibutuhkan 7.000 marmer. Masjidnya besar, halamannya bisa nampung 100.000 jamaah, karena memang untuk pusat santri dan zikir nanti di sana. Atau mau ketemu langsung, mau ketemu Arifin, mau beramal langsung, setiap Senin sore asar sampai malam Arifin ada di sana. Tapi usahakan maghrib sampai di sana. Kita berbuka puasa bersama, makan lele Desa Cibadung. Enak sekali lelenya. Rasa lele. Emang rasa apa? Ya rasa lele. Ya, karena Arifin hobi lele. Senang banget lele. Ya ibu, bapak yang ingin beramal atau ingin nanyakan nomor rekening,
Mau berinfak 10.000, 50.000, berapapun silakan, apalagi banyak, akan menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Hubungi nomor teleponnya, tanyakan 0856 90.010. 0856 90.010. 90.000 itu nolnya berapa? 4, 10. Tanyakan, nanti nomor rekening dikirim, ada 5 nomor rekeningnya. Pilih yang mana. Infak 10.000. Jangan meremehkan walaupun 10.000. Man bana masjidan lillah lau kama khatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa membangun rumah Allah karena Allah, walau sekecil sarang burung atau lebih kecil, maka Allah bangunkan di surga rumah untuknya. Apalagi besar, apalagi 1 marmer, apalagi sampai 5, 7 marmer. Alhamdulillah keluarga Arifin ngambil semua, anak 7 ngambil semua, istri-istri ngambil semua, mertua, orang tua ngambil semua, supaya bekal nanti di alam kubur. Berapa nomor teleponnya? 0856 90.010.